Shalom. Kayaknya bisa lebih semangat lagi. Shalom. Oke, seberapa banyak yang hari ini dalam keadaan yang luar biasa boleh lambaikan tangannya? Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, nggak kerasa sudah bulan Agustus ya. Gitu ya. Di bulan Agustus ini kita merayakan kemerdekaan bangsa kita ya. Oke. Ada yang diundang nanti upacara di IKN? Belum ya. Jadi mungkin siapa tahu ada yang diundang upacara di IKN ya. Karena Pak Jokowi mengundang katanya ya. Seluruh lapisan masyarakat untuk ada sama-sama di sana begitu ya. Nah Bapak Ibu, jadi di bulan Agustus ini tanpa kita sadari secara efektifnya kurang dari 5 bulan lagi ya Bapak Ibu ya. Kita mengakhiri tahun 2024 gitu ya. Jadi tahun untuk bangkit jadi terang gitu ya. Kita harus sama-sama kejar, kita harus sama-sama lakukan, kita harus sama-sama alami gitu ya. Dikurang dari 5 bulan ini gitu ya. Yang mau katakan mau. Dan waktu saya menyiapkan apa yang hari ini menjadi pesan Tuhan buat Bapak Ibu, termasuk buat saya di Jakarta Family Church ini, bahwa saya percaya nggak kebetulan begitu ya apa yang hari ini disiapkan gitu ya. Hari ini saya mau bicara tentang rela berkorban. Sama-sama katakan rela berkorban. Slide-nya boleh ngikutin ya. Nah, rela berkorban ini menurut saya sangat penting untuk kita lakukan gitu ya. Yang pertama adalah kemerdekaan bangsa ini itu tidak bisa terjadi dan tidak akan terjadi kalau tidak ada orang-orang yang mau rela berkorban. Setuju nggak? Itu kalau ngomongin tentang kemerdekaan bangsa ini gitu ya. Saya percaya kehidupan kita hari ini bisa berlangsung itu karena banyak orang-orang yang berkorban buat kehidupan kita. Terutama pasti Tuhan Yesus berkorban kehidupannya buat kita. Orang tua kita mengorbankan hidupnya untuk kita, untuk ada sampai dengan hari ini. Mungkin anak-anak kita yang ada hari ini juga banyak melakukan rela berkorban bagi para orang tua gitu ya. Pasangan kita yang hari ini setia sampai 20 tahun walaupun masih sama dengan orang hidup yang keras kepala, dia melakukan rela berkorban. Ya gak Bapak Ibu? Jadi rela berkorban itu adalah satu nilai yang sangat-sangat wajib untuk dimiliki oleh orang Kristen termasuk kita semua. Kan salah satu nilai kita gitu ya di Rayon 1H yang setiap minggu kita ulang-ulang, yang setiap minggu kita ucapkan itu ada rela berkorban. Betul Bapak Ibu, ingat ya? Betul? Jadi nilai rela berkorban ini adalah menurut saya nilai yang harus dimiliki. Jadi bukan opsional begitu ya. Mungkin ada yang bilang, oh saya gak rela berkorban pun saya tetap masuk surga. Mungkin ada yang bilang begitu. Mungkin ada yang bilang, Pak gak apa-apa yang penting saya punya kasih, yang penting saya hidup kudus, yang penting saya begini, saya gak perlu rela berkorban. Saya mau jelaskan sama Bapak Ibu hari ini bahwa itu adalah pemikiran yang salah. Rela berkorban adalah nilai yang wajib dimiliki oleh orang Kristen. Rela berkorban adalah satu karakter Kristus yang Tuhan ajarkan dan dengan tindakan yang paling besar dalam kehidupan Yesus Kristus di muka bumi itu ngajarin tentang rela berkorban. Betul gak Bapak Ibu? Sepakat ya bahwa kehidupan Tuhan Yesus bahkan menebus kita adalah satu pekerjaan yang paling besar, paling utama, visi dan misinya adalah utama di muka bumi ini, itu mengajarkan tentang rela berkorban. Jadi kalau sampai dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen kita pikir bahwa rela berkorban itu adalah sampingan doang, kayak sub nilai begitu ya. Kadang-kadang ada yang mikir, oh itu mah cuma turunan nilai doang lah. Boleh ada, boleh enggak. Itu suatu hal yang salah. Jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang rela berkorban. Next slide. Kalau bicara tentang rela berkorban gitu ya. Nanti saya akan bahas ada 3 poin. Tapi ini baru pembukaannya begitu ya. Jadi rela berkorban itu ada aspek-aspek atau kriteria yang menurut saya harus dimiliki Bapak Ibu. Nggak bisa kalau tidak dimiliki. Yang pertama adalah kalau ngomongin rela berkorban, itu harus mengerti tujuan. Sama-sama katakan mengerti tujuan. Kalau saya mengingat beberapa belas tahun lalu pertama kali saya ketemu dengan istri saya yang cantik gitu ya. Nah itu saya tinggal masih di Kemayoran Bapak Ibu ya. Nah istri saya ini tinggal gak terlalu jauh tapi jauh banget. Nah tinggalnya di Meruya begitu ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau naik motor begitu ya. Itu kurang lebih
1 jam 15 menit begitu ya. Jadi kalau kita menjalin hubungan itu sebelum menikah tuh 7 tahun Bapak Ibu ya. Kebayang nggak berapa ratus kilometer yang saya tempuh? Ya nggak? Betul nggak? Berapa ribu kilometer atau berapa tetes keringat yang saya keluarkan untuk ketemu sama pacar saya itu. Saya lakukan itu karena saya punya tujuan yang jelas. Betul nggak? Saya nggak akan lakukan itu tanpa tujuan yang jelas. Saya mau lakukan rela berkorban, walaupun panas-panasan saya hajar terus. Hujan-hujanan, enggak, melipir dulu ya. Kalau hujan ya melipir dulu dong Bapak Ibu ya. Saya lakukan itu semua, kenapa? Karena saya punya tujuan yang jelas. Saya bisa rela berkorban karena saya punya tujuan yang jelas. Kalau misalkan hari ini gitu ya, saya punya anak umur 3,5 tahun gitu ya. Untuk biaya pendidikannya lumayan mahal begitu ya. Apalagi maunya di international school misalkan gitu ya. Kan saya harus rela berkorban misalkan. Oh biasanya saya tiap hari minum kopi-kopi yang mahal misalkan begitu ya. Tiap kali minum kopi 50.000. Saya rela, ya betul ya. Saya rela menekan budget kopi saya dari yang mungkin sehari 50.000, 40.000 jadi kopi saset aja demi anak saya bisa sekolah lebih baik. Biar tabungannya nanti sampai kuliah masih ada begitu ya. Saya lakukan itu, saya rela lakukan itu karena ada tujuan yang jelas. Jadi stop berpikir Bapak Ibu bisa lakukan rela berkorban kalau Bapak Ibu tidak punya tujuan. Jadi kalau mau rela berkorban harus punya tujuan. Saya hari ini menjaga kesehatan saya mulai nge-gym lagi mulai bulan kemarin karena saya punya tujuan yang jelas. Saya nggak nge-gym biar kelihatan six pack jadi pendeta yang keren, enggak gitu ya. Saya nge-gym biar kelihatan sehat, ya kan? Biar sampai tua nanti masih bisa lihat cucu bahkan cicit saya. Karena saya punya tujuan yang jelas, saya rela berkorban. Sebenarnya saya nggak suka olahraga. Itu definisi dari rela berkorban. Jadi poin pertama yang harus dicatat dengan baik, kalau Bapak Ibu mau rela berkorban, harus tahu tujuannya apa. Kalau nggak ada tujuan nggak akan lakukan. Betul nggak? Betul ya. Yang kedua adalah rela hati. Ya. Rela hati itu kalau kata teman-teman kita yang seberang itu katanya ikhlas, ridho begitu ya. Itu artinya sama. Kalau Bapak Ibu mau lakukan rela berkorban tapi nggak rela hati, itu akan susah. Itu namanya terpaksa berkorban, bukan rela berkorban. Tapi yang namanya rela berkorban ini harus punya rela hati. Betul nggak? Melakukan rela hati itu dengan ikhlas. Karena nggak bisa dilakukan kalau Bapak Ibu nggak rela lakukan. Itu akan jadi satu hal yang sangat terpaksa. Itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Waktu Bapak Ibu lakukan itu dengan sangat terpaksa. Waktu mungkin ada anak-anak yang di sini mungkin gitu ya. Yang mungkin support orang tuanya karena sudah usia lanjut begitu ya. Tapi tiap bulan kalau ngasih uang rasanya terpaksa banget. Itu namanya bukan rela berkorban. Setuju nggak? Kalau rela itu memberikan dengan sukacita. Betul? Nah yang ketiga kriteria rela berkorban sebelum kita masuk firman Tuhan adalah apa? Lakukan terbaik dengan sukacita. Rela berkorban itu harus lakukan yang terbaik loh. Gak bisa setengah-setengah. Kalau Bapak Ibu mau memberkati orang lain, berarti memberkatinya dengan versi yang terbaik. Bukan versi, oh karena gue cuma kasihnya gak usah yang terbaik dah begitu ya. Itu bukan rela berkorban. Ciri orang yang melakukan rela berkorban, dia harus melakukan yang terbaik terhadap hal yang dia lakukan itu. Baru namanya rela berkorban. Gitu ya. Next slide. Rela berkorban itu adalah keluar dari comfort zone. Setuju gak Bapak Ibu? Rela berkorban itu tidak akan terjadi di dalam comfort zone. Jadi kalau hari ini kita mau menjalani nilai kita sama-sama gitu ya. Nilai GFC, nilai Rayon 1H, bicara tentang rela berkorban. Berarti Bapak Ibu harus siap di moving out dari comfort zone ke area yang gak comfort zone. Jadi kalau hari ini kita bilang Tuhan saya mau belajar rela berkorban. Percayalah keluar dari tempat ini Bapak Ibu akan ketemu hal-hal yang tidak akan membuat Bapak Ibu nyaman. Dimintain tolong sama saudara. Ya dong. Mungkin ada
korban perasaan, begitu ya. Karena harus rela berkorban. Dan segala macamnya itu akan ketemu. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 bilang apa? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang-orang yang dapat mahkota kehidupan itu ada dalam sebuah proses. Setuju gak? Orang yang dapat mahkota kehidupan itu orang-orang yang bersedia rela berkorban, diproses dalam satu tempat yang tentunya itu tidak nyaman. Itu yang namanya rela berkorban. Jadi kalau hari ini kita mau belajar semakin dewasa, semakin mengerti apa itu tentang rela berkorban, berarti kita harus siap keluar dari comfort zone. Begitu ya. Jadi ini beda sama nilai mungkin gini, mempertahankan integritas begitu ya. Kalau mempertahankan integritas itu lebih banyak dari dalam. Tapi kalau rela berkorban ini banyak sekali interaksi dengan luar. Artinya comfort zone Bapak Ibu siap diacak-acak kalau mau belajar tentang rela berkorban. Kalau namanya rela berkorban Bapak Ibu ya, itu sesuatu yang nyaman atau tidak nyaman? Pasti gak nyaman. Sesuatu yang happy gak waktu melakukan rela berkorban itu seharusnya gitu ya. Mukanya tuh akan lebih senyum banget. Atau sebenarnya ini adalah proses buat saya rela berkorban. Saya jamin pasti butuh perjuangan. Butuh effort. Kalau bahasa di Alkitabnya butuh apa? Butuh bayar harga untuk lakukan yang namanya rela berkorban. Sepakat sama saya Bapak Ibu? Nah hari ini kita mau belajar. Untuk kepentingan siapa kita rela berkorban, ya. Next slide-nya. Untuk kepentingan siapa sih kita nih rela berkorban? Karena ini satu hal yang sangat penting untuk kita mengerti, biar kita bisa paham kenapa kita harus rela berkorban. Untuk kepentingan siapa? Apa untungnya? Kenapa saya harus rela berkorban, gitu ya. Nah, di dalam Alkitab Bapak Ibu ya, nanti saya akan bahas 3 poin bicara tentang bagaimana kepentingan rela berkorban itu untuk siapa saja. Yang pertama untuk diri sendiri. Sama-sama katakan untuk diri sendiri. Setuju nggak? Kita harus rela berkorban untuk diri kita sendiri. Iya dong? Nah di dalam Alkitab itu menceritakan Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang pernah realize, pernah ngeh begitu ya kalau bahasa Indonesianya, pernah ngeh bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu akan punya murid yang ke-13. Nah ini jarang dibahas ya. Tapi yang saya temukan bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya seharusnya punya murid bukan cuma 12. Tapi ada yang ke-13. Kenapa enggak jadi murid yang ke-13? Nah kita baca sama-sama. Ya. Di dalam ayat yang ke Matius 19 ayat ke-16 sampai 23. Begitu ya. Saya mau bacakan, Bapak Ibu perhatikan kata demi kata ya. Ayat ke-16, perikopnya bicara tentang orang muda yang kaya. Yang kaya bilang amin. Ayat ke-16 bilang seperti ini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi ada seorang anak muda, dia bertanya sama Tuhan Yesus. Dan ayat yang ke-17 jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ayat ke-18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin setiap kita juga udah lakukan ini ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang ngebunuh kan ya, nggak ada ya. Jadi nggak ada ya, semuanya aman gitu ya. Dikatakan di ayat yang ke-20 apa? Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan apa yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin,
maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Setuju gak Bapak Ibu? Template ini, kalimat ini, itu adalah kalimat bagaimana Tuhan Yesus panggil semua murid-muridnya. Betul? Kan dikatakan apa? Datanglah kemari dan ikutlah aku. Setuju gak? Semua murid-murid Tuhan Yesus dipanggil dengan satu kalimat ini. Petrus waktu lagi nangkep ikan, dapat ikan banyak. Udah gitu kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Tinggalin semuanya, jual semuanya, ikut aku. Saya mau nanya, kalau Bapak Ibu ya perhatikan. Kalau anak muda ini lakukan itu, dia jadi murid Tuhan Yesus gak? Saya jamin dia jadi murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang bilang. Tuhan Yesus yang katakan bahwa ikutlah aku. Jadi sebenarnya ada satu kesempatan yang sangat baik. Ada satu kesempatan yang begitu besar yang dilepaskan oleh anak muda ini. Karena satu hal, karena dia gagal untuk rela berkorban. Sepakat sama saya? Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu besar. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita yang fantastik, bombastis, yang rencananya besar banget, keren banget. Itu bisa gagal ketika kita gagal untuk rela berkorban. Setuju gak Bapak Ibu? Ini cerita di Alkitab loh. Bukan saya buat-buat sendiri loh. Kesimpulan dari cerita yang kita baca di Matius ini adalah anak muda ini gagal rela berkorban dan gagal mengikuti kehendak Tuhan. Bahkan ada terancam dia gak masuk surga. Betul gak? Kalau di ayat-ayat berikutnya kan Tuhan bilang ya, sangat susah sekali gitu ya. Katanya seperti seekor unta masuk ke dalam lubang jarum, betul gak? Tapi saya fokusnya adalah bicara tentang rela berkorban. Anak muda ini rela berkorban bukan buat orang lain. Saya mau bilang, dia gagal rela berkorban untuk diri dia sendiri. Kan untuk kepentingan dia, setuju gak Bapak Ibu? Kalau dia rela berkorban, oke orang lain betul diberkati. Tapi fokusnya bukan itu di ayat ini. Fokusnya adalah bagaimana dia rela berkorban dan dia mengerti dan mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan dia. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kita gagal mengikuti kehendak Tuhan karena kita enggan untuk rela berkorban. Karena rela berkorban itu akan jadi satu milestone, akan jadi satu step by step yang Tuhan pasti ajarkan kita sebagai orang Kristen untuk lakukan itu. Sampai sini masih bisa ngikutin ya Bapak Ibu ya. Jadi hal yang pertama itu adalah kepentingan diri sendiri. Kenapa saya bilang contoh rela berkorban untuk diri sendiri itu penting? Oh sangat penting Bapak Ibu. Yang anak-anak muda nih ya di sini kan banyak ya. Kalau engkau nggak rela berkorban untuk masa depanmu, percayalah itu akan menjadi kerugianmu sendiri. Iya nggak? Oh bilang mau kuliah dengan baik, bilang mau punya beasiswa dengan baik, tapi kerjaannya bukan TikTok FYP terus selama 3 jam, 4 jam. Itu namanya sebagai anak muda kita nggak rela berkorban untuk masa depan kita. Betul nggak Bapak? Yang bapak-bapak yang perutnya udah mulai kayak saya, United Nation ya, udah mulai bersatu. Kalau engkau bilang gini, oh saya nggak mau olahraga, saya nggak mau rela berkorban dong, namanya betul nggak? Artinya engkau sedang tidak memikirkan masa depanmu. Nanti anakmu nikah umur 25, umur 30, engkau masih hidup apa udah dipanggil Tuhan? Apakah engkau rela berkorban untuk hal itu? Kan itu sesimpel, betul gak Bapak Ibu? Rela berkorban bukan cuma bicara oh jual hartamu semua, udah gitu bagi-bagi ke orang miskin. Ya itu rela berkorban. Tapi saya mau bilang hal yang pertama adalah engkau tidak akan pernah berhasil rela berkorban untuk orang lain kalau engkau gak pernah berhasil rela berkorban untuk dirimu sendiri. Itu udah hukumnya. Nggak ada loh orang yang mau rela berkorban buat orang lain. Bahkan buat diri dia sendiri aja nggak mau. Disuruh bangun pagi begitu ya. Bekerja lebih pagi lebih baik. Nggak mau. Kan nggak rela berkorban ya. Nggak rela mengorbankan jam tidur dia begitu ya. Apalagi disuruh penginjilan keluar kota. Itu nggak usah diomongin dulu. Rela berkorban untuk diri sendiri. Rela berkorban dulu buat keluargamu. Untuk kepentingan sendiri.
Kalau Bapak Ibu bilang, oh saya mau semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan, ya rela berkorban. Pulang gereja ikut Itu namanya rela berkorban untuk diri sendiri. Karena engkau ingin menambah pengetahuan dan semakin cinta buat Tuhan. Itu namanya rela berkorban. Rela berkorban saya bilang bukan cuma jual hartamu, jual mobil, jual rumah, tiba-tiba buat bikin gereja di desa-desa, itu iya betul. Tapi rela berkorban yang paling relevan dalam kehidupan kita, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah untuk diri sendiri. Iya gak? Rela berkorban gak makan enak, yang penting sehat. Itu rela berkorban. Iya gak? Itu bisa tuh dilakukan 1 jam lagi ya, makan siang ya. Nah, yang udah siap-siap mau makan sop kambing, nasi campur samcannya banyak. Nah, rela berkorban untuk kesehatanmu sendiri di masa depan. Itu namanya rela berkorban. Tuhan berkenan gak akan hal itu? Berkenan. Sampai di sini bisa mengikuti ya Bapak Ibu ya. Bahwa hal ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Belajar dulu rela berkorban untuk kepentingan diri sendiri. Kalau engkau bisa lakukan itu, engkau akan jadi orang yang selalu lakukan extra miles. Orang yang selalu melakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk diri sendiri dulu. Ini bukan ngajarin egois ya, enggak. Tapi engkau harus mengusahakan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupanmu, itu tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Butuh rela berkorban? Butuh. Kalau Tuhan mau panggil setiap kita pelayanan misalkan di tempat ini, kita kan harus rela berkorban, betul nggak? Waktumu mungkin, pekerjaanmu mungkin. Nah itu yang definisi rela berkorban untuk diri sendiri dulu. Oke? Yang kedua, itu adalah untuk orang lain. Nah ini udah mulai masuk tahap yang kedua. Kalau tadi tujuannya kepentingan sendiri. Itu baik gak? Baik. Bukan egois, enggak. Menurut saya itu baik. Yang kedua baru kita ngomongin. Kalau udah melakukan bisa rela berkorban untuk diri sendiri. Engkau sudah trying to be excellent untuk diri sendiri dan segala macam. Baru kita ngomongin yang kedua. Yaitu rela berkorban untuk orang lain. Rela berkorban untuk orang lain ini lebih sulit gak Bapak Ibu? Lebih sulit. Kalau yang pertama aja gagal, yang kedua gak mungkin berhasil. Kalau untuk benefit diri kita sendiri aja kita males, apalagi buat orang lain Pak. Kalau untuk keluarga kita aja kita males, apalagi buat orang lain Bu. Saya jamin yang kedua bisa dilakukan kalau yang pertama sudah berhasil dilakukan. Untuk orang lain ini, berkorban untuk orang lain, itu akan jadi satu hal yang butuh sangat-sangat bayar harga. Nah, engkau akan menemukan sebuah kesulitan demi kesulitan. Engkau akan menemukan pengorbanan demi pengorbanan. Engkau akan menemukan bagaimana, rasanya udah bantu orang, tapi ini orang ngeselin ya, begitu kan? Kan ketemunya di sini, betul nggak? Kan kalau sama anak kan biasanya nggak mungkin begitu ya. Nah tapi kalau sama orang lain begitu, udah dibantu nggak tahu terima kasih. Udah dibantu malah bilang guanya tega, ngebantunya setengah-setengah. Kan pengen ditendang ya orang begitu ya. Nah tapi engkau akan ketemu sama yang begini, betul nggak? Akan ketemu sama orang yang begini kalau engkau udah siap. Namanya rela berkorban untuk orang lain. Rela berkorban untuk lain itu yang tadi balik lagi ke pertama. Engkau harus punya tujuannya. Tujuannya apa? Kalau nggak punya tujuan, engkau nggak akan lakukan. Kalau misalkan gitu ya, Pak Didi nih mau rela berkorban buat saya. Saya percaya kalau tiba-tiba saya minta uang sama Pak Didi ya. Pak Didi saya minta uang 10 juta. Pasti Pak Didi nggak akan kasih. Karena nggak ada tujuan yang jelas. Betul nggak? Tapi kalau saya bilang gini, Pak Didi ini saya butuh uang 10 juta Pak Didi. Kasihan anak saya mau sekolah. Dia mau sekolahnya di Singapura gitu ya. Ada tujuannya jelas. Segala macam saya bikinin proposal sama Pak Didi. Ada tujuan, ada ininya segala macam. Ntar ROI-nya Pak Didi ya. Anak saya nanti kalau udah 20 tahun lagi kerja, nah dibalikin jadi 20 juta. Kan ada tujuan yang jelas. Pak Didi rela berkorban hari ini gak? Pasti rela berkorban. Karena ada tujuan yang jelas. Waktu Bapak Ibu mau bantu orang lain, tujuannya apa? Dicari dulu. Yang tentunya pasti bukan untuk kepentingan kita ya Bapak Ibu. Biar saya dikenal orang. Itu udah pasti salah. Gak akan berhasil untuk melakukannya. Tapi engkau harus punya tujuan. Biar keluarga ini dipulihkan sama Tuhan. Saya percaya 10 juta bagi Pak Didi kecil. Kecil gak?
Kecil, ya kan? Pasti dikasih sama Pak Didi. Asal tujuannya jelas. Nah, habis pulang ibadah kalau ada yang mau ngasih proposal silakan ke Pak Didi. Bercanda ya. Ntar habis ini Pak Didi terima proposal banyak banget begitu ya. Pak Didi, ayo ini saatnya kita rela berkorban begitu ya. Nah, rela berkorban untuk orang lain ini. Nah, ini anak saya ya. Yang bikin saya rela berkorban ya. Nah, jadi rela berkorban untuk orang lain itu sangat penting untuk kita lakukan. Itu karena mengajarkan kita nilai sesungguhnya tentang rela berkorban. Kalau rela berkorban untuk diri sendiri, itu tuh kan hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain, itu lebih mengajarkan the next level of rela berkorban. Satu tingkatan yang lebih tinggi, satu tingkatan yang lebih mendewasakan kerohanian kita ketika kita rela berkorban untuk orang lain. Ada satu kisah gitu ya Bapak Ibu ya. Namanya adalah Bridger Walker. Kalau saya nggak salah sebut begitu ya. Fotonya boleh ditampilkan. Bridger Walker ini adalah seorang anak umur 9 tahun. Dia punya seorang adik gitu ya. Umur 6 tahun gitu ya. Si kakak ini rela berkorban untuk adiknya begitu ya. Jadi kalau digambar Bapak Ibu lihat ini Bridger Walker yang umur 9 tahun. Jadi waktu dia keluar bermain suatu sore di depan rumahnya, tiba-tiba ada anjing yang begitu besar, yang tingginya itu hampir tingginya sama seperti dia begitu ya, yang mengejar adik perempuannya dia yang berumur 6 tahun. Dan apa yang dilakukan sama si Bridger Walker? Dia langsung tangkep anjingnya padahal dia gak bisa nangkep juga. Tapi dia lakukan itu karena dia tahu waktu diwawancara dia cuma bilang ada satu kalimat. Kalau saat itu ada yang harus mati itu bukan adiknya, tapi dia. Makanya dia lakukan dengan sepenuh hati dia. Anjingnya nggak sampai mati juga. Akhirnya ada pemiliknya yang datang gitu ya. Tapi dia harus berkorban. Dia rela berkorban. Dia bukan terpaksa berkorban loh Bapak Ibu ya. Dia lakukan itu dengan sangat rela. 90 jahitan di sepanjang kepalanya. Karena dia punya tujuan yang jelas. Setuju nggak Bapak Ibu? Tadi saya ulang lagi ya. Dia punya tujuan yang jelas karena dia mengasihi adiknya. Dia tahu dia lakukan sesuatu. Dan waktu ditanya apakah menyesal lakukan itu? Enggak. Karena dia tahu tujuannya dan dia tahu esensinya kenapa dia lakukan itu. Dan dia tahu dampaknya apa waktu dia lakukan itu. Itu yang membuat kita bisa rela berkorban untuk orang lain. Ya nggak Bapak Ibu? Makanya untuk rela berkorban untuk orang lain, itu butuh ada kasih Kristus dalam kehidupan kita. Itu kuncinya. Kalau kita nggak punya kasih Kristus, kita jadi orang yang dingin. Ya nggak? Ngeliat orang kelaparan ya udah salah-salah dia nggak kerja gitu kan. Tapi kalau kita punya kasih Kristus yang begitu besar dalam kehidupan kita, kita alami itu terus. Kan bulan lalu kita ngomongin tentang bagaimana kita punya pengalaman yang khusus dengan Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, bulan lalu kita ngomongin itu ya. Tentang relationship with God. Kalau kita kenal Tuhan, kita mengerti kasih Tuhan, kita pasti bisa lakukan rela berkorban itu. Ya enggak Bapak Ibu? Siap untuk rela berkorban? Rela berkorban untuk orang lain itu banyak enggak Bapak Ibu? Banyak ya. Bisa dilakukan ya. Bukan cuma tadi jual harta, bikin gereja di desa-desa, bukan itu doang. Waktu Bapak Ibu dalam misalkan di komunitas gitu ya, di dalam family cell gitu ya. Waktu ada anggota family cell menyakiti hati kita, misalkan gitu ya. Gara-gara kita udah susah-susah bawa kue tiaw, masak dari rumah kue tiawnya, udah gitu waktu dibilang, ih enakan kue tiaw mah gak besar ya gitu kan. Oh sakit dong. Ya gak? Sakit ya. Nah waktu Bapak Ibu memilih untuk mengampuni dia, itu rela berkorban gak? Itu rela berkorban. Waktu ada orang yang buat salah sama kita tapi kita pertama kali minta maaf, itu rela berkorban gak? Rela berkorban. Jadi rela berkorban bukan cuma jual harta bikin gereja di desa, enggak. Itu bagus banget. Tapi rela berkorban yang bisa kita lakukan hari-hari ini adalah ketika kita juga rela mengorbankan perasaan kita. Bukan jadi korban perasaan, beda. Ya. Rela mengorbankan perasaan kita. Nah, itu baru rela berkorban. Ya nggak Bapak Ibu? Saya boleh undang pemain keyboard dulu maju ke depan. Nah, hal yang
Ketiga, setelah tadi rela berkorban untuk diri sendiri, kedua untuk orang lain, yang ketiga adalah rela berkorban untuk Tuhan. Sama-sama katakan untuk Tuhan. Ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena terkadang rela berkorban untuk Tuhan ini, itu alasannya sulit untuk didapatkan. Saya ulang ya. Rela berkorban untuk Tuhan itu kadang-kadang alasannya itu sulit untuk didapatkan. Selain karena untuk Tuhan. Pernah mengalami itu nggak? Jadi rela berkorban rasanya alasannya nggak masuk akal. Tapi Bapak Ibu tetap lakukan karena alasannya cuma satu. Saya lakukan ini karena untuk Tuhan. Bukan untuk orang lain yang saya bantu. Karena dia nggak layak saya bantu. Saya tetap lakukan itu walaupun dia ngomongin saya di belakang. Udah saya bantu dia malah ngeludahin saya dari belakang. Saya tetap bantu dia. Itu bukan karena dia, bukan. Bukan karena saya juga. Nggak ada benefitnya buat saya. Tapi untuk Tuhan. Nah, ini adalah level tertinggi dari rela berkorban. Waktu apa contoh? Oh, waktu Bapak Ibu, pasanganmu, suamimu, istrimu rasanya sudah tidak layak dapat pengampunan. Tapi engkau tetap ampuni karena Tuhan, itu rela berkorban buat Tuhan. Karena engkau lebih mementingkan menyenangkan hati Tuhan dibandingin kepentingan dirimu sendiri, bahkan kepentingan orang lain. Pernah ketemu hal-hal yang begini gak? Banyak pasti dalam kehidupan kita. Waktu mungkin orang tuamu, papamu, mamamu rasanya tidak layak diampuni gitu ya bagi seorang anak mungkin. Mungkin dia pernah pukul, dia pernah menyakiti kita gitu ya. Rasanya gak layak, diampuni itu gak layak. Engkau menemukan alasan buat jawaban itu pun gak bakal ketemu. Nah, engkau bilang sama Tuhan, Tuhan aku tetap mau mengampuni. Itu namanya engkau rela berkorban untuk Tuhan. Engkau lakukan itu karena bukan untuk kesenangan pribadi atau kesenangan orang lain. Tapi engkau lakukan itu jelas. Biar Tuhan disenangkan atas apa yang aku lakukan. Banyak gak hal-hal yang bisa dilakukan untuk Tuhan? Banyak. Matius 16 ayat yang ke-24 itu berkata apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, Bapak Ibu mau ngikut Tuhan? Semuanya mau? Mau ya? Semuanya mau ngikut Tuhan? Ia harus itu bukan himbauan. Ya enggak? Harus itu bukan gini. Oke Pak Didi boleh iya boleh enggak? Enggak. Harus itu wajib. Mandatory item yang harus dilakukan. Itu namanya harus. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Menyangkal diri tuh sulit gak Bapak Ibu? Sulit ya, yang tadi saya bilang. Kepengennya sih makan samcan 0,5 kilo sendiri. Tapi menyangkal diri. Iya dong? Itu kan bagian menyangkal diri. Sulit gak? Sulit. Tapi kata Tuhan itu harus. Memikul salib lebih berat lagi gak Bapak Ibu? Lebih berat lagi. Ada beban yang ada di sini. Ngampunin orang yang gak layak kita ampuni, itu beban gak? Beban. Memberkati orang yang tiap bulan diberkati tapi gak ada ucapan terima kasihnya, beban gak? Beban. Kalau orang bilang tuh bikin sakit hati. Tapi kalau Bapak Ibu lakukan, nah itu yang namanya apa? Mikul salib. Iya gak? Jadi kalau Bapak Ibu bilang mau mengikut Yesus, mau benar-benar masuk di dalam panggilan Tuhan, rela berkorban ini satu hal yang wajib loh. Kalau Bapak Ibu hari ini masih belum diproses dalam rela berkorban, saya berdoa kita cepat-cepat diproses. Biar kita semakin dewasa, kita bisa bangkit dan jadi terang sebelum tahun ini berakhir. Mau jadi terang kalau nggak rela berkorban? Tidak mungkin Bapak Ibu. Ya enggak? Makanya bukan suatu kebetulan Rayon 1H punya nilai yang jelas tentang rela berkorban. Karena kalau mau berdampak sampai ke dunia, mau berdampak sampai ke bangsa-bangsa, jadi keluarga yang punya karakter Kristus,
nggak bisa rela berkorban, nggak mungkin terjadi. Nah sekarang, apakah setiap kita Bapak Ibu ya, apakah setiap kita mau rela berkorban? Sudah siapkah kita rela berkorban? Next slide. Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya yang terbesar dengan cara rela berkorban. Sepakat sama saya? Jadi kasihnya Kristus itu Bapak Ibu ya, itu ditunjukkan dengan cara rela berkorban. Artinya ada satu garis merah yang bisa kita pelajari adalah apa? Kalau Bapak Ibu mau menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupanmu, nggak ada cara yang lain. Engkau harus rela berkorban. Rela berkorban tuh banyak Bapak Ibu. Waktu engkau memilih mengalah dan meminta maaf dulu sama pasanganmu ketika berantem, itu rela berkorban buat Tuhan gak? Itu rela berkorban buat Tuhan. Waktu engkau lagi berantem sama pasanganmu, sama istrimu, sama suamimu, nih batu aki ketemu batu gunung gitu ya, sama-sama keras kepala, gak ada yang minta maaf, tapi engkau berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau rela berkorban. Ini aku lakukan buat Tuhan loh, karena Tuhan yang suruh. Mungkin rasanya istriku gak layak terima pengampunan itu, padahal dia yang salah. Harusnya masih ada khotbah 45 menit dulu buat dia. Tapi aku gak khotbahin dia dulu 45 menit. Aku bilang iya, aku salah, aku minta maaf. Itu rela berkorban gak? Rela berkorban Pak. Bu, rela berkorban itu. Iya gak? Waktu orang tua, anaknya udah kurang ajar. Gak hormat-hormat sama orang tua. Rasanya kita sebagai orang tua udah puluhan tahun ngedidik dia, dianya nggak hormat sama sekali sama kita. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu memilih tetap mengasihi dia setiap hari. Mendoakan dia setiap hari. Itu namanya apa? Rela berkorban. Ya nggak Pak? Bu? Jadi rela berkorban yang Tuhan Yesus ajarkan, itu punya tingkatan yang semakin hari semakin akan mendewasakan kita. Tadi kan saya bilang, kasihnya Yesus itu ditunjukkan dengan cara rela berkorban. Jadi bapak-bapak kalau mau menunjukkan kasih Kristus kepada istrimu, gak ada cara lain. Rela berkorban. Anak-anak mau menunjukkan kasih Kristus buat orang tuamu secara nyata, gak ada yang lain. Caranya apa? Rela berkorban. Istri-istri mau menunjukkan kasihmu kepada anak-anakmu yang mungkin maaf kurang ajar, gak ada caranya yang lain. Caranya apa? Rela berkorban. Jadi hari ini satu pelajaran yang menurut saya didengar simple, dilakukan, susahnya mohon maaf, setengah mati Pak. Bu, setengah mati. Tapi segala sesuatu yang dilakukan dengan sangat susah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan suatu sukacita yang besar. Apa yang kau tabur benihnya semakin besar, semakin berat benihnya, pohonnya akan semakin besar. Kalau engkau cuma taburnya kecil, ya menuainya kecil. Tapi kalau engkau tabur yang banyak, di tengah proses, nggak di comfort zone, engkau rela mengorbankan perasaanmu demi sukacita di keluarga tetap ada, itu namanya rela berkorban loh. Iya kan? Nah, saya berdoa untuk setiap kita semua di tempat ini. Dengan firman Tuhan yang simple ini, saya berdoa mungkin kita realistis. Mungkin gak langsung besok berhasil lakukan. Mungkin gak langsung minggu depan berhasil lakukan. Tapi minimal ada mindset dan paradigma yang dirubah dalam kehidupan kita. Tiap kita mau lakukan, kita tahu. Kita lakukan buat siapa? Tujuannya apa? Apakah Tuhan disenangkan? Kalau Tuhan disenangkan, yuk sama-sama kita belajar. Yang mungkin dari 5 ujian, kita cuma berhasil 2, 3. Itulah namanya proses bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya berdoa, yang ini saya berdoa benar. Bapak Ibu ketemu hal-hal di mana Bapak Ibu dipertemukan secara langsung, diuji secara langsung untuk terus rela berkorban. Akan sulit? Akan sulit. Makanya kita belajar sama-sama. Seberapa banyak yang mau dikasih ujian rela berkorban Bapak Ibu? Yang mau aja, yang mau. Yang belum siap gak apa-apa. Tapi kalau lama-lama gak siap juga tetap dikasih sih pasti sama Tuhan ya. Tapi saya berdoa biar kita belajar ya.
Minimal sampai dengan akhir tahun ini kita berhasil. Dan Tuhan bilang, oh ujian kamu rela berkorban udah lulus. Ntar tinggal nilai-nilai yang lain gitu ya. Amin Bapak Ibu. Yuk kita tundukkan kepala kita. Saya boleh undang pemain musik YL Singer maju ke depan. Pertanyaan terakhirnya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu itu siap berkorban? Kalau hari ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus, itu salah satu bukti nyata bahwa Tuhan sudah rela berkorban buat kita. Sepantasnya, selayaknya kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau rela berkorban. Baik bagi diriku sendiri, bagi orang lain, apalagi buat Tuhan. Karena Tuhan sudah rela berkorban buat. Ketika nanti dipertemukan dengan situasi yang aku gak ketemu alasannya, cuma taunya oh karena ada ayatnya, Tuhan disenangkan atas pengorbananku ini, aku lakukan. Nah siap gak kita ngomong begitu? Mungkin nanti Bapak Ibu ketemu case-nya gak masuk akal. Ketemu orang-orang yang perlu dibantu tapi ngeselin. Ketemu istri yang kita udah minta maaf tetap masih dikotbahin 45 menit. Akan ketemu gak? Bisa ketemu. Percayalah Bapak Ibu. Tapi kan itu namanya ujian dari rela berkorban. Kita diuji bukan cuma berkorbannya. Sampai hati ini rela. Ya gak? Kalau rela itu ikhlas. Ujiannya mungkin sedikit berat, tapi Tuhan pasti akan bangkitkan kita dan kita bisa jadi terang. Yuk mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. yuk mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yuk lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kekuatan kami, Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. ya kami mau mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Kami lepas semua hak kami ya Tuhan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring
saja nyanyikan lagu ini, mari berdoa Bapak Ibu. Mari berdoa pribadi lepas pribadi apa yang Tuhan bicarakan secara spesifik pada pagi hari ini buat kita. Saya percaya tadi sepanjang firman Tuhan ada banyak Bapak Ibu di mana Roh Kudus sudah bicara tentang rela berkorban buat engkau. Mungkin hari-hari ini ada dari beberapa Bapak Ibu di tempat ini, saudara-saudara, mungkin ada anak-anak muda di tempat ini. Kau bilang sama Tuhan, Tuhan aku sedang ada di proses bagaimana aku harus rela berkorban. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, Tuhan tersenyum waktu engkau bilang itu. Tuhan tahu mungkin bahkan ada luka di hatimu karena engkau rela berkorban. Namanya juga berkorban. Mungkin ada goresan-goresan luka di hatimu. Mungkin pundakmu begitu lelah untuk terus rela berkorban. Tapi Tuhan biar ya Tuhan, jamah anak laki-lakimu di tempat ini, jamah anak perempuanmu di tempat ini, jamah hambamu ya Tuhan. Kuatkan kaki kami biar kami semakin yakin kami tetap terus mau rela berkorban. Berkati ya Tuhan hati setiap hati, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Mungkin di sepanjang firman tadi kami diingatkan untuk kami terus rela berkorban. Mungkin awalnya kami sudah mau berhenti dan mau menyerah untuk rela berkorban. Kami gak mau terus jadi korbannya Tuhan. Tapi biar hari ini Tuhan ajarkan kami. Waktu kami rela berkorban, kami lakukan bukan bahkan untuk orang itu Tuhan. Tapi kami lakukan ini semuanya hanya untuk Tuhan. Kami mati-matian mempertahankan lutut kami. Kami mati-matian mempertahankan iman kami. Kami mati-matian mempertahankan kesetiaan kami. Kami mati-matian mempertahankan semuanya. Mungkin udah gak ketemu satu alasan yang tepat, tapi kami mau bilang sama Tuhan, kami lakukan rela berkorban pada hari ini, sampai dengan hari ini, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Karena kami tahu hari ini Tuhan disenangkan. Waktu kami rela berkorban, waktu kami lakukan semuanya, Engkau Allah yang tersenyum atas kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan. Ajar kami buat kami lepasin semua hak kami. Ajar kami untuk kami gak lebih mementingkan kepentingan kami dibandingkan kepentingan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami terus ikut Tuhan. Ajar kami terus ya Tuhan, ajar kami terus. Ajar kami buat kami pikul salib kami. Kalau selama ini mungkin kami taruh salib kami di bawah meja dan kami gak bawa itu. Tapi kami mau bilang, karena kami mau ikut Tuhan. Karena kami mau iring Yesus. Kami mau angkat salib itu ya Tuhan. Walaupun berat, tapi ajar kami. Satu doa kami, matamu jangan pernah hilang dari pandangan kami. Tangan kananmu jangan pernah engkau lepaskan dari tangan kami. Di tengah proses demi proses nanti kami belajar tentang rela berkorban. Tuhan Yesus yang kuatkan kami. Roh Kudusmu hibur kami ya Roh Kudus. Hibur kami. Biar kami semakin dewasa di hadapan Tuhan. Biar kami jadi berkat bagi banyak orang. Biar lewat kehidupan kami orang lain merasakan kebaikan Tuhan. Biar lewat kasih kami kepada pasangan kami, dia bisa lihat ada Tuhan yang hidup bersama dengan dia. Tuhan Yesus jamah kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Mari taruh tanganmu di dada. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Lepas semua aku untuk. Yuk mari kita persiapkan diri kita buat perjamuan kudus. Saya boleh undang para petugas perjamuan. Yuk mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku.
Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Jamaah yang Lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. kami mau mengiring Yesus. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu masing-masing berdoa sama Tuhan. Di tempat kita berdiri saat ini, biar sebelum kita masuk perjamuan kudus ini, biar kita dengan hati yang benar. Kalau ada diingatkan pelanggaran, dosa, mungkin kekerasan hati, mungkin kekecewaan, kepahitan, ada pengampunan yang belum Bapak Ibu rilis dalam hidupmu. Yuk mari berdoa, minta kekuatan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan layakan, ya Tuhan layakan. Biar perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar sakramen yang biasa kami lakukan. Tapi perjamuan kudus ini pertemuan kami yang intim dengan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bertemu dengan Tuhan, Engkau yang ubahkan kehidupan kami. Engkau yang bangkitkan tulang-tulang yang kering. Tuhan bangkitkan setiap iman demi iman yang sudah mulai padam. Tuhan jamah kami, jamah kami, jamah kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu berdoa. Kalau ada hal-hal yang butuh kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami baik yang sengaja maupun gak sengaja kami lakukan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Biar perjamuan ini mendatangkan berkat buat kami. Biar perjamuan ini mendatangkan sukacita buat kami. Yuk mari Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan. Biar kita setiap kali kita masuk dalam perjamuan ini, ada satu kutuk yang dilepaskan. Ada satu berkat yang diberikan sama Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk mari berdoa sama Tuhan. Mari berdoa. Oh Yesus, kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah. Kami mau masuk ya Tuhan perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Silakan Bapak Ibu duduk, perjamuan boleh dibagikan. Mengikut Yesus. Bagi Bapak Ibu yang sudah percaya dipersilakan mengambil. Anak-anak di bawah umur 12 tahun jangan mengambilnya terlebih dahulu. Ku lepas semua aku untuk kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku. Mari terus berdoa, terus persiapkan hati kita. Kenal selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Adakah Bapak Ibu yang masih membutuhkan anggur perjamuan? Boleh lambaikan tangan yang belum mendapatkan. Yuk kalau kita sudah mendapatkan semua, saya undang kita bangkit berdiri. Kita persiapkan roti dan anggur kita.
siapkan roti kita. Tuhan Yesus, kami mau masuk perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti kita tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Ucapkan syukur, mengucapkan syukur. Kami bersyukur, Ya Tuhan, terima kasih. kami percaya ya Tuhan, perjamuan ini mendatangkan berkat ya Tuhan. Kami percaya perjamuan ini mendatangkan berkat buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Kau pulihkan dalam nama Yesus. Yang terluka Tuhan sembuhkan. Kami percaya ya Tuhan, berkat itu mengalir, berkat itu mengalir dari surga. Yang kekurangan Tuhan tambahkan, yang kekurangan Tuhan tambahkan, yang sedang bingung Tuhan jawab ya Tuhan, doa kami ya Tuhan. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai itu buat Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami diajarkan dan dibentuk Tuhan untuk kami sama-sama bisa untuk rela berkorban. Biar di luar nanti, walaupun kami tahu tantangannya sulit, tapi kami mau bilang sama Tuhan kami siap. Dan kami siap didewasakan oleh Tuhan. Kami siap untuk dibentuk
Suatu saat nanti sampai Tuhan temukan kami, Tuhan temukan kami hamba yang tetap setia, hamba yang taat. Terima kasih ya Tuhan buat perjamuan yang manis bersama dengan Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang rela berkorban untuk kami. Biar perjamuan ini dengan iman kami tahu sudah mendatangkan berkat demi berkat buat kehidupan kami. Keluarga kami semakin harmonis. Kami lihat anak kami diberkati Tuhan. Kami lihat keluarga kami dipulihkan sama Tuhan. Kami lihat orang tua kami kesehatannya Tuhan pelihara. Kami lihat semuanya berkat demi berkat ada dalam kuliah kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam usaha kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Dalam satu nama yang hidup kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin.